Ada beberapa alasan mengapa Google atau perusahaan besar lainnya mungkin berpikir dua kali sebelum berinvestasi di Indonesia. Beberapa faktor utama termasuk 1. Regulasi yang kompleks. Lingkungan regulasi di Indonesia bisa sangat rumit dan berubah-ubah, yang dapat menambah risiko bagi investor. 2. Infrastruktur. Meskipun ada perbaikan, infrastruktur di beberapa area masih kurang memadai, memengaruhi logistik dan aksesibilitas. 3. Kepastian hukum. Masalah terkait penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual bisa membuat investor ragu. 4. Pasar yang kompetitif, dengan banyaknya pemain lokal dan internasional. Pasar di Indonesia bisa sangat kompetitif. 5. Kondisi ekonomi, fluktuasi ekonomi, termasuk inflasi dan nilai tukar, dapat mempengaruhi keputusan investasi. 6. Risiko sosial dan politik. Stabilitas politik dan isu sosial terkadang bisa menjadi faktor penentu yang signifikan. Masing-masing faktor ini memerlukan perhatian dan strategi mitigasi yang baik agar investasi bisa berjalan sukses. Nomor 3 yang paling kompleks. Kepastian hukum di Indonesia memang menjadi isu yang kompleks dan krusial bagi investor. Beberapa aspek yang membuatnya demikian meliputi 1. Penegakan hukum yang lemah. Meskipun ada undang-undang yang ada, penegakan hukum seringkali tidak konsisten, yang dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor. 2. Perlindungan hak kekayaan intelektual, HKI. Meskipun ada undang-undang HKI, banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, membuat perusahaan ragu untuk berinvestasi di sektor yang memerlukan perlindungan inovasi. 3. Proses peradilan yang lambat. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit dapat menunda penyelesaian sengketa, mengakibatkan kerugian bagi investor. 4. Kesetaraan dan keadilan sosial. Ketimpangan ekonomi yang signifikan dapat memicu protes sosial dan menambah ketidakpastian bagi investor. 5. Keamanan. Isu terkait keamanan, baik dalam konteks kriminalitas maupun terorisme, dapat mempengaruhi keputusan investasi, terutama di sektor yang berisiko tinggi. Mengelola risiko-risiko ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal serta strategi mitigasi yang efektif. Pola pikir rakyat Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor seperti budaya, sejarah, agama, pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi. Beberapa karakteristik umum dari pola pikir masyarakat Indonesia meliputi 1. Kolektivisme. Masyarakat Indonesia cenderung memiliki pola pikir kolektif, mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Ini tampak dari kuatnya budaya gotong royong dan saling membantu di masyarakat. 2. Kehormatan terhadap orang tua dan tradisi. Masyarakat Indonesia menghargai nilai-nilai tradisional, menghormati orang tua, dan menjaga adat istiadat serta budaya lokal. Ini merupakan dampak dari nilai-nilai keluarga yang kuat serta pengaruh agama dan budaya lokal. 3. Religiusitas. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pandangan hidup yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Dalam banyak aspek kehidupan, agama menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan perilaku sehari-hari. 4. Toleransi dan pluralisme. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dengan beragam suku, agama, dan budaya. Meskipun tantangan dalam pluralisme tetap ada, banyak orang Indonesia yang tumbuh dengan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai. 5. Ketergantungan pada otoritas. Masyarakat Indonesia cenderung menghormati otoritas, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Ada kecenderungan menerima keputusan dari pihak yang dianggap memiliki kekuasaan atau pengalaman lebih.
6. Pragmatisme dan daya tahan tinggi. Masyarakat Indonesia dikenal pragmatis dan memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan. Banyak yang akan mencari solusi yang paling memungkinkan atau jalan tengah dalam situasi sulit. 7. Kecenderungan menghindari konflik. Orang Indonesia umumnya lebih suka menjaga keharmonisan daripada konfrontasi langsung. Pola pikir ini dapat tercermin dalam cara berkomunikasi yang penuh tata krama dan sering menggunakan sindiran halus. 8. Rasa ingin tahu yang tinggi dan adaptif. Terbiasa dengan perubahan dari era kolonial, revolusi, dan globalisasi, masyarakat Indonesia umumnya terbuka dan ingin tahu terhadap perkembangan baru. Walaupun adaptasi ini kadang bisa berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain. Pola pikir ini tentu saja sangat dinamis dan bisa berubah seiring dengan kemajuan teknologi, pendidikan, dan globalisasi yang semakin merata. Memang benar bahwa di lapangan terlihat adanya perubahan pada pola pikir sebagian masyarakat Indonesia yang bisa terlihat lebih arogan atau kurang menghargai orang lain dibandingkan dengan nilai-nilai tradisional. Beberapa faktor yang bisa menjelaskan perubahan ini antara lain. 1. Pengaruh media sosial. Media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara orang berinteraksi. Banyak orang merasa lebih bebas untuk mengekspresikan pendapatnya, bahkan dengan cara yang mungkin tidak sopan atau terkesan arogan. Adanya anonimitas juga membuat beberapa individu merasa tidak ada konsekuensi untuk berkomentar negatif atau merendahkan orang lain. 2. Perubahan ekonomi dan kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan ketimpangan sosial yang masih terjadi bisa membuat beberapa kelompok merasa terasingkan atau tidak diperhatikan. Ini dapat memicu rasa frustasi dan kecenderungan untuk mengekspresikan diri dengan lebih keras, yang kadang dianggap arogan. 3. Pengaruh gaya hidup konsumtif. Arus globalisasi memperkenalkan gaya hidup yang lebih konsumtif, di mana status sosial diukur dari harta benda dan penampilan. Bagi sebagian orang, ini membuat mereka lebih mementingkan pencitraan diri dan bisa memunculkan sikap arogan, khususnya dalam hal status dan materi. 4. Perubahan nilai di generasi muda. Generasi muda yang tumbuh dalam era digital memiliki cara pandang yang berbeda terhadap otoritas dan budaya tradisional. Seringkali mereka lebih terbuka dan kritis, tetapi dalam beberapa kasus, hal ini diterjemahkan menjadi sikap yang terkesan kurang menghargai nilai-nilai kesopanan dan rasa hormat yang tradisional. 5. Budaya kompetisi yang meningkat. Kompetisi dalam pendidikan dan pekerjaan semakin ketat. Tekanan ini kadang-kadang menghasilkan pola pikir yang lebih egois atau individualistik, di mana orang cenderung mengutamakan diri sendiri dan merasa superior jika berhasil mencapai lebih. 6. Kurangnya pendidikan karakter. Meski pendidikan formal berkembang, pendidikan karakter yang mendalam tentang etika, toleransi, dan empati kadang masih kurang diutamakan. Akibatnya, nilai-nilai seperti kesopanan, empati, dan penghargaan terhadap orang lain sering terpinggirkan. 7. Ketidakpercayaan terhadap sistem. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem atau institusi tertentu yang melemah juga bisa mendorong pola pikir arogan, di mana individu merasa lebih baik mengandalkan diri sendiri dan mengabaikan otoritas atau aturan yang ada. Perubahan ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi terjadi pada sebagian kelompok. Tetap ada banyak masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, gotong royong, dan rasa hormat.